Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di siang hari ini di acara 70 Siraman Rohani Online. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya, Naya Amira, alumni 70 angkatan 2005, yang akan menjadi host, ditemani oleh pembawa acara kita, Kakak Lukmanul Hakim, alumni SMA 70 angkatan 93. Assalamualaikum Kak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Naya. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Ini udah kesekian kalinya kita bersama-sama ya Kak. Alhamdulillah di minggu ini kita kehadiran Kakak Ustadz yang belum pernah hadir di 70 Siraman Rohani Online. Jadi cukup spesial, cukup membuat sumringah saya dan Kakak Dini. Karena angkatan 2000-an nih Kak akhirnya gitu. Mungkin Kak Lukman langsung aja mengambil alih acara, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Naya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, iwafillah, kakak-kakak, abang-abang, rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat lapang, ya, nikmat waktu sehingga kita bisa kembali hadir dalam Siraman Rohani Online alumni 70 yang kita cintai. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan hadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Baik, hadirin sekalian, pada kesempatan siang hari ini, ya alhamdulillah kita kehadiran salah satu alumni yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah bersuan ya. Jadi kalau yang lalu kita biasanya kehadiran ustadz atau penyaji materinya itu dari angkatan 90 ke atas ya. Sekarang kita menghadirkan salah satu narasumber kita dari angkatan 2000. Nah, ini kita berharap untuk kesempatan-kesempatan berikutnya kita ketemu lagi nih ustadz-ustadz yang lain yang mudah-mudahan bisa bergabung di acara Siraman Rohani Online. Nah, kita kehadiran Ustadz Wiji Hartono, ya, beliau lahir di Jakarta 21 Mei 1981. Beliau saat ini tinggal di Cipete Selatan, Jakarta, status menikah. Kemudian saat ini beliau bekerja di IT Konsultan sebagai writer ya, di Jakarta Barat. Beliau menempuh pendidikan di program studi Ilmu Sejarah UI angkatan 2001. Ya. Kali ini ya narasumber kita akan menyajikan sebuah topik yang dekat sekali dengan momen yang akan kita nanti-nantikan, yaitu momen nasional atau momen bangsa kita, yaitu berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Judul lengkapnya Sumpah Pemuda, Baiat Aqobah dan Tonggak Berdirinya Negara. Ya, mudah-mudahan kita banyak memetik pelajaran dan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Baik, tidak berpanjang kalam, kita persilakan kepada Ustadz Wijiartono untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Lukman yang telah memberikan perkenalannya, dan juga salam kenal kepada para abang-abang, kakak-kakak, serta Ustadz dan Ustazah semua. Ini kebetulan saya memang baru pertama bergabung di forum ini. Soalnya ini menjadi sarana silaturahim kita untuk kedepannya, dan mudah-mudahan nanti juga bisa melibatkan angkatan 2001 yang mungkin yang belum tahu ya ada forum seperti ini. Di pertemuan ini, insya Allah saya akan sampaikan mengenai Sumpah Pemuda, Baiat Aqabah, dan tonggak berdirinya suatu negara. Karena memang hari Kamis kemarin ya kalau nggak salah kita sudah memasuki tanggal 28 Oktober yang biasa diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Soalnya yang kita bahas hari ini mengenai kronologis sejarahnya, kemudian hikmahnya, dan juga komparasinya dengan kisah sejenis dalam sejarah Islam, yaitu Baiat Aqabah. Sebenarnya kalau kita bicara Sumpah Pemuda ini sesuatu yang kita udah sering pelajarin ya waktu sekolah ya. Jadi mungkin sebagian dari yang akan saya sampaikan ini sifatnya hanya pengulangan mengenai sejarah Sumpah Pemuda, karena ini saya yakin waktu kita SMA dulu di 70 pun juga sudah sering mempelajarinya. Jadi kenapa Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai suatu momen bersejarah? Kalau dulu kita atau waktu saya belajar di ilmu studi sejarah, jadi sejarah itu adalah suatu peristiwa yang memiliki arti atau dampak penting bagi masyarakat luas. Jadi kalau peristiwa itu punya dampak bagi masyarakat luas, punya arti atau makna penting bagi masyarakat luas, maka peristiwa itu masuk dalam kategori sejarah. Apakah benar Sumpah Pemuda ini memiliki dampak gitu ya bagi masyarakat luas atau tidak gitu? Itu yang akan coba kita bahas di bagian pertama ini. Jadi contohnya misalnya ada seorang pedagang bakso meninggal. Ini kan suatu peristiwa. Tapi ketika dia meninggal kan tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat, maka meninggalnya pedagang bakso itu tidak dianggap sebagai peristiwa sejarah. Beda misalnya ada seorang presiden atau ada seorang raja yang dia misalnya lagi masa menjabat, tiba-tiba dia meninggal. Otomatis peristiwa meninggalnya si presiden atau raja ini kan membawa dampak bagi masyarakat luas. Apalagi ketika ternyata pasca dia meninggal di masa menjabat itu terjadi kisruh buat proses regenerasinya. Jadi jelas ini memberikan dampak bagi masyarakat. Itulah kenapa meninggalnya seorang raja itu dianggap sebagai peristiwa bersejarah. Jadi itulah kenapa kita juga perlu tanyakan lagi apakah benar Sumpah Pemuda ini itu memiliki dampak luas bagi masyarakat atau tidak. Jadi apa yang membuat Sumpah Pemuda ini penting sehingga perlu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Jadi kalau kita lihat versi resmi di buku-buku pelajaran, jadi Sumpah Pemuda itu dianggap penting karena dia pertama dianggap sebagai tonggak lahirnya kesadaran kebangsaan. Yang kedua dianggap sebagai tonggak persatuan bangsa. Ini versi resmi gitu ya kalau kita baca di buku-buku sejarah. Apakah berarti sebelum Sumpah Pemuda ini dulu belum ada kesadaran kebangsaan gitu ya? Karena kan dikatakan Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai tonggak lahirnya kesadaran kebangsaan. Apakah dulu sebelum ada Sumpah Pemuda, kesadaran kebangsaan itu belum ada gitu? Sehingga ketika ada Sumpah Pemuda, baru dia ada gitu. Jadi memang kalau kita balik lagi baca di buku-buku sejarah standar, itu kan dikatakan bahwa perjuangan melawan penjajahan Belanda sebelum abad ke-20 itu bersifat kedaerahan. Misalnya Pangeran Diponegoro berjuang di Jawa untuk memerdekakan tanah Jawa dari penjajahan kolonial. Begitu pula Imam Bonjol misalnya berjuang di Sumatera untuk memerdekakan wilayah Sumatera dari penjajahan kolonial Belanda. Jadi sifatnya masih kedaerahan. Jadi waktu itu ketika mereka berjuang dalam konteks gitu ya, dalam konteks saya sebagai orang Minang misalnya, saya sebagai orang Jawa, saya sebagai orang Banten, saya sebagai orang Makassar dan lain-lain. Itu sebelum abad ke-20. Jadi kesadaran yang ada ketika berjuang saat itu adalah kesadaran sebagai putra daerah gitu ya, kesadaran daerah. Sedangkan di abad ke-20, ini menurut versi buku sejarah standar dikatakan bahwa perjuangannya sudah mulai lintas daerah, bahwa sudah muncul kesadaran nasional, saya adalah orang Indonesia gitu, bukan lagi saya orang Jawa, Minang, Bali dan seterusnya. Jadi kalau kita mengacu pada sejarah standar dikatakan bahwa di memasuki abad ke-20 itu sudah dengan adanya organisasi-organisasi lintas daerah seperti Serikat Islam, Industri Party atau Perserikatan Nasional Indonesia nanti kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Dan yang kedua Sumpah Pemuda ini, jadi dua momen ini lahirnya organisasi-organisasi modern lintas daerah serta Sumpah Pemuda
itu dianggap sebagai momen lahirnya kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Yang jadi pertanyaan kemudian apa yang dimaksud dengan orang atau bangsa Indonesia? Kan dikatakan bahwa dua milestone ini, dua tonggak ini dianggap sebagai sarana lahirnya kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Yang juga jadi pertanyaan adalah siapakah yang dimaksud dengan orang Indonesia atau bangsa Indonesia? Karena kalau kita lihat di KBBI, definisi bangsa atau nation itu kan dikatakan adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal asal keturunan, adat, dan juga bahasa gitu. Jadi bangsa itu secara simpel dikatakan adalah kumpulan manusia yang punya kesamaan ikatan darah, kesamaan bahasa, dan kesamaan adat gitu. Tapi kalau kita pakai definisi ini, itu nanti akan menjadi rancu gitu. Karena bangsa Indonesia sendiri itu ada lebih dari 600 suku dengan bahasa dan adat yang berbeda. Atau misalnya di negara lain Swiss gitu. Swiss kan dia tidak ada etnik Swiss tersendiri. Gitu. Jadi Swiss itu negara Swiss itu terdiri dari 3 etnik yang mayoritas Jerman, Prancis, Italia. Dia tiga bahasa ini 3 bahasa resmi digunakan, bahasa Jerman, Prancis, Italia. Itu juga Belgia. Belgia itu dia nggak ada bahasa Belgia, adanya bahasa Belanda, bahasa Prancis. Karena memang dua etnis ini yang menempati wilayah Belgia saat ini. Begitu pula negara misalnya Sri Lanka, dia ada 2 etnis yang menempati Sinhala Tamil, di mana bahasanya sendiri berbeda, adatnya juga berbeda gitu ya. Apalagi Singapura gitu. Singapura kita tahu dia ya ada orang Melayunya, ada orang Mandarinnya, orang Chinese Mandarin gitu, dan juga orang Tamil gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa yang dengan bangsa itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesamaan ikatan darah, bahasa, adat, maka ini ya definisi ini jadi agak kurang tepat gitu ya. Maka karena itu para sejarawan itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bangsa itu, khususnya itu bangsa Indonesia, adalah orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang sejarah, yaitu karena dijajah oleh Belanda gitu. Karena dijajah oleh Belanda, maka orang-orang wilayah Nusantara yang dijajah Belanda akhirnya ya disebut sebagai bangsa Indonesia gitu. Karena secara rumpun bahasa pun antara orang Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu rumpunnya berbeda gitu. Kalau kita antara orang Sumatera dengan Jawa ada kosakata yang mirip, tapi kalau udah kita makin ke timur, kosakatanya itu makin ini sangat berbeda jauh gitu. Jadi secara rumpun bahasa berbeda jauh, secara tampilan fisik pun juga sangat beragam gitu ya. Jadi memang ikatan darah, kesamaan bahasa pun nggak bisa disamakan di kalangan suku-suku yang ada di Nusantara atau di bangsa Indonesia ini. Sehingga satu-satunya kesamaan adalah kesamaan sejarah, yaitu kita pernah sama-sama dijajah Belanda gitu. Dan Sumpah Pemuda ini dikatakan sebagai deklarasi bahwa orang-orang Kepulauan Nusantara yang dulu pernah dijajah Belanda itu perlu bersatu, yaitu bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang yang dijajah Belanda itu perlu bersatu gitu. Itu dikatakan menurut sumber sejarah resminya bahwa inilah mengapa Sumpah Pemuda dianggap penting gitu. Karena dia mendeklarasikan bahwa orang-orang yang dijajah Belanda di Nusantara itu perlu bersatu sebagai satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Bukan lagi sebagai bangsa Jawa, bangsa Minang, bangsa Bali, dan seterusnya, tapi bangsa yang bersatu, bangsa yang baru sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau kita lihat kan dari isinya atau teks Sumpah Pemuda itu ada tiga kesepakatan bahwa mereka mesti bersatu dalam 3 hal. Pertama itu dari masalah tanah air atau wilayah. Jadi yang dimaksud dengan tanah air Indonesia adalah wilayah yang dijajah Belanda di Nusantara. Kemudian yang kedua, bersatu dalam kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia, yaitu orang-orang yang dijajah Belanda di Nusantara. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa persatuan. Jadi yang digunakan di teksnya itu menjunjung bahasa persatuan, artinya tidak menghilangkan bahasa-bahasa daerah tetap ada. Tapi ketika berbicara antar suku, kan misalnya orang Minang ngomong Minang, orang Jawa ngomong Jawa, itu nggak ketemu gitu. Nah biar ketemu ya mesti ada bahasa perantara, bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu sebenarnya, tapi kemudian dikatakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan sebenarnya sebagian besar itu ngambil dari bahasa Melayu. Karena sejak dulu, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini menjadi bahasa perantara ya, bahasa lingua franca di kalangan suku-suku yang ada di Pulau Nusantara. Jadi secara teks ini memang menyebutkan ya kebutuhan untuk bersatu. Bangsa baru ini yang sama-sama dijajah Belanda ini perlu bersatu gitu. Nah ini versi resminya. Padahal kalau kita lihat dari kronologi sejarahnya, para pemuda yang dikatakan bersumpah itu sebenarnya awalnya nggak ingin menyatukan suku-suku gitu ya di Indonesia secara definitifnya ya, secara sempitnya. Tapi sebenarnya mereka awalnya itu cuma sekedar ingin menyatukan organisasi pemuda yang ada saat itu.
Jadi awalnya pada tahun 1926 itu para pemuda. Jadi kan waktu itu sudah banyak organisasi pemuda ya, ada Jong Java, Jong Sumateranan Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islameten Bon, dan lain-lain gitu, Jong Batak Bon dan seterusnya. Jadi setiap suku, setiap daerah istilahnya punya perkumpulan sendiri gitu. Dan saat itu para pemuda udah kepikiran, ya ini kan kita banyak organisasi pemuda nih, gimana kalau kita bersatu? Akhirnya mereka sepakat ngumpul pada tahun 1926 itu untuk mempersatukan organisasi pemuda yang saat masih bersifat kedaerahan. Tapi ternyata hasilnya nggak ada hasil gitu ya, karena ternyata mereka nggak bisa bersepakat kalau bersatu, model bersatunya ini seperti apa organisasi pemuda ini. Jadi ada yang usul, kita organisasi ini semuanya melebur jadi satu, organisasi sebelumnya ada itu hilang, Jong Java hilang, Jong Batak hilang, Sekarukun hilang, tapi jadi satu organisasi sendiri yang merupakan hasil fusi dari semua organisasi. Ini opsi pertama. Opsi kedua mengatakan semua organisasi pemuda yang ada saat ini nggak hilang, tetap ada, tapi kita cukup bikin satu badan perundingan bersama gitu. Jadi ini semacam konsep federasi. Jadi ada dua usulan nih, satu konsep fusi, semuanya bergabung jadi satu, yang udah ada sebelumnya hilang gitu ya. Yang kedua usulan federasi, yang udah ada sekarang ini tetap ada, cuman dibikin satu forum ini aja, forum menembuk bersama aja gitu ya. Nah di saat itu dari kalangan panitia kan isinya perwakilan dari organisasi pemuda yang ada saat itu. Dan juga dari kalangan Jong Java pingin ini fusi, model organisasi baru itu model fusi gitu ya. Jadi semua organisasi yang ada saat ini hilang dan bergabung jadi satu organisasi baru. Tapi kelompok-kelompok pemuda dari luar Jawa itu maunya versi federasi karena mereka mikir saat itu Jong Java itu paling banyak anggotanya. Kalau mereka berfusi, maka nanti organisasi baru itu akan didominasi oleh Jong Java gitu ya. Akhirnya dengan adanya dua opsi ini masing-masing kekeh dengan pendapatnya, akhirnya kerapatan besar pemuda ini akhirnya tidak menghasilkan suatu keputusan apapun gitu ya. Jadi saat itu di masa itu di tahun 1926 itu istilahnya bukan Kongres Pemuda 1 gitu atau Kongres Pemuda 2 enggak, tapi istilahnya cuma kerapatan besar pemuda. Dan mereka nggak ada tujuan buat bikin Kongres Pemuda lanjutan gitu. Jadi mereka nggak nyebut namanya Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Istilah Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 itu baru muncul di masa belakangan. Jadi karena mereka memang tujuannya cuma ketemu sekali, berhasil menghasilkan keputusan, udah selesai. Tapi ternyata kan ketemuan pertama ini gagal gitu, tidak menghasilkan pertemuan apa-apa. Akhirnya karena panitia berpikir kalau misalnya pakai opsi kedua, yaitu opsi federasi, maka nggak ada bedanya dengan kondisi yang ada saat itu. Karena kan kondisi yang ada saat itu, masing-masing organisasi pemuda jalan sendiri, kalau ada isu-isu penting baru pada ngumpul, bikin forum bersama, bikin keputusan, lalu bubar lagi jalan. Jadi kalau pakai opsi federasi ya nggak ada beda dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi dari pihak panitia lebih condong ke opsi fusi untuk melebur semuanya gitu ya. Dan Jong Java pun juga mendukung gitu ya. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita ketemu lagi pada tahun 1928. Jadi pertemuan tahun 1928 ini yang kemudian disebut Kongres Pemuda kedua itu sebenarnya tujuannya untuk melakukan proses lobby agar gagasan fusi ini diterima gitu. Tapi ternyata tetap gagal gitu ya. Jadi masing-masing tetap nggak pingin fusi, yang federasi pingin federasi, yang fusi tetap pingin fusi. Akhirnya menjelang kongres berakhir, pas udah mau berakhir, dari salah satu panitia itu Muhammad Yamin, perwakilan Jong Sumatera Ambon, mengusulkan ini daripada nggak ada hasil apa-apa, daripada nggak ada keputusan apa-apa, ya udah saya usul nih, setidaknya ada hal yang bisa disepakati, yaitu gagasan tentang kesatuan tanah air, kesatuan bangsa, serta kebutuhan adanya bahasa persatuan. Usulan Muhammad Yamin inilah yang kemudian menjadi teks Sumpah Pemuda yang kita temukan hari ini, yang kita gunakan hari ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya tujuan awalnya itu tadi, hanya sekedar untuk menyatukan organisasi pemuda, tapi karena ternyata dua kali ketemu nggak sepakat juga, pada mereka udah menghabiskan waktu, dana, gitu, tenaga, akhirnya menurut Yamin gitu ya, daripada ini nggak ada hasil apa-apa, ya udah minimal kita ada kesepakatan ini aja, 3 hal ini. Ini sebenarnya sifatnya normatif nih, kesepakatan tadi itu, yang kesepakatan tanah air, kesatuan tanah air, bangsa, dan juga adanya bahasa persatuan. Tapi setidaknya ini ada hasil gitu ya, yang nanti bisa menjadi acuan bagi pergerakan pemuda ke depannya. Kalau mereka ada perselisihan, mereka mengakuinya ya udah kita bersatu dalam 3 hal ini gitu ya. Itu selesai. Jadi setelah tahun 1928 ini ya udah selesai gitu aja.
selesai gitu aja. Karena tadi saya katakan ini cenderung sifatnya normatif gitu ya. Karena saat itu pun partai-partai politik yang ada, partai-partai politik pribumi yang ada, PNI misalnya atau Indonesia Party misalnya juga sama gitu ya. Mereka sudah punya pemikiran tentang adanya ini, kebutuhan persatuan tanah air, bangsa dan bahasa. Tapi ya mereka tidak declare gitu ya, tidak nyatakan secara eksplisit. Jadi akhirnya ya gagasan pemuda ini yang lebih terdengar. Tapi tetap di kehidupan sehari-hari ya normal aja gitu, tidak ada perubahan signifikan di masa itu gitu ya. Baru kemudian beberapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950-an, Indonesia kan dilanda banyak gejolak di sejumlah daerah. Ada peristiwa DITI, ada Republik Maluku Selatan, ada PRRI Permesta gitu ya. Akhirnya Soekarno melihat ini gejolak daerah ini perlu diselesaikan gitu ya, bukan hanya dengan pendekatan militer, tapi juga pendekatan biologis gitu ya. Pendekatan secara diplomasi, dan juga diingatkan lagi bahwa kita bangsa Indonesia ini lahir dengan proses yang panjang dan butuh persatuan untuk menjaganya gitu, untuk merebut kemerdekaannya butuh persatuan, untuk menjaganya pun butuh persatuan. Sehingga salah satu caranya digalilah peristiwa sejarah yang dianggap bisa menginspirasi semangat persatuan kembali gitu, yaitu salah satunya ini peristiwa Kongres Pemuda di tahun 1928 ini. Dan istilah Sumpah Pemuda itu adalah istilah yang digunakan Soekarno gitu ya, yang dia gunakan pada tahun 1955. Kalau nggak salah pada salah satu forum di Solo di Jawa Tengah. Diingatkan bahwa kita dulu para pemuda pernah melahirkan resolusi untuk bersatu. Jadi gejolak-gejolak daerah yang ada saat ini harus diingatkan lagi bahwa dulu kita ingin sama-sama bersatu, jadi nggak perlu lagi ada separatisme gitu ya. Jadi pemaknaan Sumpah Pemuda sebagai suatu momen penting itu baru di tahun 1950-an ini. Pertama kali digunakan istilah Sumpah Pemuda pada tahun 55 dan kemudian pada tahun 59 ditetapkan Kepres gitu ya, bahwa tiap tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan karena ini memang kan beda kalau dengan proklamasi ya. Proklamasi 17 Agustus, begitu selesai peristiwa langsung terjadi perubahan signifikan di masyarakat gitu ya. Ada banyak laskar-laskar pemuda yang kemudian melakukan long march, melakukan show up gitu ya, merebut senjata-senjata Jepang gitu ya. Banyak kemudian melakukan grafiti di jalanan menyatakan kemerdekaan gitu. Itu proklamasi 17 Agustus 45. Jadi wajar ketika dia diperingati juga dijadikan hari libur gitu ya, karena dampaknya saat itu direct sifatnya, langsung dan jelas. Tapi kan kalau yang 28 Oktober ini dampaknya nggak terlalu jelas gitu ya. Pasca tanggal 28 Oktober 2028 itu ya antara sebelum dengan sesudah itu nggak ada perbedaan jelas. Sehingga ketika dia ditetapkan sebagai satu hari tersendiri itu pun bukan sebagai hari libur, jadi hanya sebagai hari peringatan yang tapi bukan hari libur gitu ya, karena memang dampaknya tidak seperti proklamasi. Tapi memang ini sekali lagi Soekarno berpikir ini adalah suatu momen sejarah yang perlu digali, diingatkan lagi, menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia bahwa dulu kita pernah para pemuda kita pernah sama-sama bersepakat menjalin persatuan gitu ya, sehingga gejolak-gejolak kedaerahan yang ada saat ini harus diingatkan lagi bahwa kita ingat lagi dulu kita ingin bersatu dalam wilayah tanah airan, kebangsaan dan juga penggunaan bahasa persatuan. Jadi itulah kenapa kemudian Sumpah Pemuda dianggap sebagai peristiwa penting gitu ya. Jadi sebenarnya ini kejadiannya baru sekian puluh tahun setelah peristiwa itu terjadi. Pemaknaan pentingnya Sumpah Pemuda itu baru di tahun 50-an. Jadi sekali lagi, kenapa Sumpah Pemuda penting? Dianggap penting karena ya tadi dia dijadikan suatu peristiwa yang dianggap sebagai bisa dijadikan motivasi untuk bersatu, bahwa dulu para pemuda pernah sepakat untuk bersatu dalam bertanah air, berbangsa dan penggunaan bahasa persatuan, serta dianggap bahwa kesepakatan ini menjadi salah satu milestone gitu ya, salah satu tonggak berdirinya negara Indonesia. Kemudian kesadaran untuk bersatu ini kan lahir dari kesamaan sejarah ya. Tadi kan kita bahas di sebelumnya bahwa bangsa Indonesia itu lahir bukan karena kesamaan darah, bukan karena kesamaan bahasa, bukan karena kesamaan adat gitu ya, tapi karena kesamaan sejarah, sama-sama dijajah Belanda. Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan momen bangkitnya kesadaran untuk bersatu karena sama-sama dijajah Belanda gitu. Tapi kesadaran untuk bersatu ini pun bisa lahir karena sebab lain gitu ya. Nah, ini kita masuk ke peristiwa Baiat Aqabah. Karena memang kalau kita lihat di sejarahnya ini pelakunya sama-sama pemuda ya. Pelaku utama Baiat Aqabah ini pemuda-pemuda Madinah gitu, pemuda-pemuda Yasrib saat itu. Dan bedanya ini dampaknya signifikan. Kalau Sumpah Pemuda kan dampaknya di tahun 28 nggak terasa.
pemaknaannya baru dilakukan pada tahun 55. Tapi kalau Baiat Aqabah ini dampaknya langsung sekitar istilahnya 2-3 bulan sesudah itu langsung terjadi hijrah gitu. Jadi sejarahnya latar belakang peristiwa Baiat Aqabah ini sejak sekira tahun 9 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW itu sudah mendakwakan Islam kepada suku-suku di luar Mekah. Karena kan di Mekah Nabi itu dimusuhi gitu ya, dakwahnya banyak yang ditolak gitu ya. Sehingga sejak kira-kira tahun ke-9 kenabian, Nabi pun mulai fokus dakwah keluar Mekah, misalnya ke Taif gitu di tahun ke-10 kenabian, dan juga ke para jamaah haji. Jadi jamaah-jamaah haji itu setiap musim haji didatangin kemah-kemahnya gitu ya, didakwahi tentang Islam. Tapi ya sekali lagi tetap Nabi mendapatkan banyak penolakan saat itu. Baru kemudian di musim haji tahun ke-11 kenabian, tiba-tiba ada 6 pemuda Yasrib yang menerima dakwah Nabi. Jadi Yasrib ini nama Madinah lama ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Yasrib ini secara bahasa itu dari kata saroba itu ada berpendapat ini artinya menuduh gitu ya, menuduh atau menyalahkan atau menegakkan hukum secara vigilan gitu ya, secara main hakim sendiri. Misalnya ada seorang peternak melihat ada ternaknya mati, kambingnya mati, dan di dekatnya ada orang. Maka tanpa melakukan proses peradilan, orang itu langsung dihukum gitu ya. Istilah main hakim sendiri. Jadi itu kira-kira arti Yasrib atau Saroba itu. Jadi suatu tempat di mana orang mudah menuduh, mudah menyalahkan, dan mudah melakukan penegakan keadilan dengan caranya sendiri gitu. Sedangkan Madinah itu kan secara bahasa itu wilayah yang berperadaban atau suatu kota yang berperadaban, suatu kota yang memiliki sistem keadilan yang prosedural gitu ya, yang sistematis yang baku gitu. Dan ini juga menjadi inspirasi kita juga bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, mendirikan negara Madinah, Nabi tidak menyebutnya sebagai daulah Islam atau negara Islam, tapi ya hanya Madinah aja, suatu kata yang sifatnya umum, tapi memang bermakna gitu, bermakna lahirnya suatu peradaban gitu ya, karena Madinah ini secara bahasa itu artinya suatu tempat yang beradab. Kebalikannya dari tempat yang wilayah barbar atau wilayah yang menggunakan hukum rimba. Nah, dibalik ke sini ke kisah Baiat Aqabah lagi. Jadi pada tahun ke-11 kenabian barulah ada jamaah haji yaitu dari Yasrib, saat itu masih namanya Yasrib, belum berubah menjadi Madinah. Ada 6 pemuda Yasrib yang menerima dakwah Nabi. Jadi 6 orang pemuda Yasrib ini itu semuanya dari suku Hajraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Riyab radhiyallahu anhum. Dan dari ke-6 pemuda ini, yang paling pertama menerima dakwah Nabi, memberikan janji setianya, namanya adalah As'ad bin Zurarah. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan dia itu yang paling muda gitu. Jadi yang menerima dakwah Nabi ini yang paling semangat ini yang pemuda gitu. 6 orang pemuda, dan yang paling muda yang paling duluan menerima dakwah Nabi ini. Jadi sama seperti sebuah pemuda ya ini yang paling semangat di lapangan memang kalangan pemuda. Jadi mengapa para pemuda Yasrib saat itu menerima dakwah Nabi setelah sebelumnya sejak tahun ke-9 kenabian Nabi dakwah kepada para jamaah haji Islam ditolak gitu ya. Tahun ke-9 kenabian ditolak, dakwah ke jamaah haji tahun ke-10 ditolak. Tiba-tiba tahun ke-11 kenabian ketika dakwah ke para jamaah haji ada yang terima gitu ya, yaitu 6 orang pemuda Yasrib ini gitu. Karena sebelumnya itu ada suatu peristiwa yang mempengaruhi para pemuda di Yasrib. Yaitu kalau menurut Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya dikatakan bahwa terjadi perang Bu'as di awal tahun ke-11 kenabian. Jadi perang Bu'as ini perang antara Aus dan Khazraj. Jadi kan di Madinah itu ada 2 suku Arab yang besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Pada permulaan tahun ke-11 kenabian mereka berperang, dan perang ini sangat menimbulkan banyak korban, banyak tokoh-tokoh mereka yang terbunuh, banyak penduduk yang terbunuh. Sehingga walaupun ketika kemudian perang ini selesai, para pemuda merasa khawatir, jangan-jangan nih bakal terjadi perang serupa yang menimbulkan banyak korban, sehingga kita harus cari solusi nih, gimana supaya kedepannya nggak terjadi lagi perang seperti ini. Di satu sisi mereka kan di Madinah itu sebenarnya heterogen ya, jadi selain ada orang Arab juga ada orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuka gitu. Jadi orang-orang Yahudi di Yasrib kan aslinya mereka asalnya dari Yerusalem ya, dari Palestina, dari Yerusalem di wilayah Palestina. Pada tahun 70 Masehi, Yerusalem kan dihancurkan oleh Romawi. Baitul Maqdis dihancurkan. Jadi Baitul Maqdis di Yerusalem itu dihancurkan oleh Romawi, Yerusalemnya diratakan dengan tanah, orang-orang Yahudi diusir, nggak boleh ada lagi tinggal di Yerusalem.
mereka terusir kemana-mana, termasuk sebagian kabur ke Madinah, yaitu 3 kabilah tadi, Bani Nadir, Quraidah, Kainuka. Tapi di kalangan Yahudi kan juga sudah ada nubuah. Di kitab-kitab mereka sudah dikatakan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan membangun kembali Baitul Maqdis di Yerusalem. Jadi di antaranya itu dikatakan misalnya di kitab di Perjanjian Lama ya, kalau nggak salah kitab Yesaya itu dikatakan bahwa lokasinya di Gunung Paran gitu. Gunung Paran itu dikatakan di selatan Yerusalem ya. Kalau bicara selatan Yerusalem itu kan berarti di daerah Jazirah Arab gitu ya. Karena itu maka orang-orang Yahudi yang lari ke Jazirah Arab itu berharap mereka yang pertama gitu ya, menjadi pertama yang menjadi pengikut Nabi akhir zaman itu, menjadi pengikut awalun bagi Nabi akhir zaman itu. Karena itulah orang-orang Yahudi itu kemudian menetap di Yasrib gitu ya. Dan mereka ketika menetap di Yasrib, ya orang-orang Arab Yasrib, orang-orang Aus, orang-orang Hajarat akhirnya dengar bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman gitu. Dan para pemuda Yasrib saat mendengar kabar itu, mereka melihat bahwa solusi dari konflik yang terjadi antara Aus dan Hajraj adalah dengan keberadaan Nabi akhir zaman ini. Jadi Nabi akhir zaman ini dibutuhkan untuk mengakhiri konflik antara Aus dan Hajraj. Itulah kenapa ketika para pemuda Yasrib ini melakukan ibadah haji dan mereka didatangi Nabi yang mendakwahkan bahwa dia adalah Nabi terakhir, maka orang Yasrib langsung connect gitu ya. Oh iya benar nih. Kita sebelumnya pernah dengar bahwa akan ada Nabi akhir zaman gitu. Orang-orang Yahudi udah pernah cerita gitu. Dan kita lihat akhlak beliau pun, akhlak Nabi kan ya memang akhlaknya bagus gitu. Dan Nabi pun orang yang cerdas, secara bahasa juga bagus gitu ya. Sehingga mereka melihat ini Nabi sosok yang memang layak jadi pemimpin dan berpeluang besar untuk menyatukan suku Aus dan Hajraj di Yasrib. Karena itulah maka orang-orang 6 pemuda Yasrib ini pun langsung menerima dakwah Nabi gitu ya. Dan mereka berjanji untuk menyebarkan Islam ke Yasrib. Itu di tahun ke-11 kenabian. Musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, akhirnya mereka datang lagi ke Mekah membawa orang-orang baru gitu ya. Jadi sebelumnya kan cuma dari Hajraj. Maka pada musim haji tahun ke-12 kenabian itu datang 12 orang, itu terdiri dari suku Hajraj dan juga suku Aus gitu. Jadi ini istilahnya udah representatif gitu ya. Jadi perwakilan 2 suku besar udah ikut beriman kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan 12 orang ini kemudian melakukan baiat Aqabah yang pertama. Ini disebut baiat Aqabah Sugro gitu karena pesertanya nggak banyak gitu, sedikit, hanya sekitar 12 orang. Apa isi baiat Aqabah yang pertama itu? Kalau kita lihat di hadis riwayat Bukhari dikatakan Nabi bersabda, "Bayi'uni ala alla tusyrika billah syai'a." Jadi berbaiatlah kepadaku ala alla tusyrika billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Jadi baiat yang pertama adalah untuk tidak berbuat syirik. Yang kedua adalah wala tasriku, tidak mencuri. Yang ketiga adalah wala tasanu, tidak berzina. Yang keempat adalah wala taqtulu auladakum, tidak membunuh anak-anak kalian. Yang kelima wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Tidak melakukan perbuatan buhtan. Buhtan ini secara bahasa ini dusta besar gitu. Dusta besar, taftarinahu yang kalian ada-adakan baina aidikum wa arjulikum. Jadi buhtan itu lebih identik dengan kebohongan terkait kehormatan orang lain, memfitnah orang lain, misalnya berbuat zina gitu. Seringkali kata buhtannya disebutkan perbuatan memfitnah perempuan baik-baik berzina. Itu yang kelima. Yang kemudian yang terakhir wala ta'suni fi ma'ruf. Dan janganlah mendurhakaiku, kata Nabi, dalam hal yang ma'ruf. Jadi ini isi baiat Aqabah yang pertama ini. Jadi pertama tidak syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak berzina, yang keempat tidak membunuh anak-anak, yang kelima tidak berbuat buhtan gitu ya. Yang keenam tidak mendurhakai Nabi dalam urusan yang baik. Jadi praktek-praktek mencuri, berzina, membunuh anak-anak, berbuat buhtan, ini adalah praktek yang istilahnya saat itu ya, yaitu sesuatu yang biasa ditemui di kalangan bangsa Arab. Mencuri, berzina, bunuh anak-anak, memfitnah orang lain sebagai pezina gitu ya. Apalagi menyembah berhala gitu, menyekutukan Allah, itu juga ya perbuatan yang jamak gitu dilakukan di kalangan bangsa Arab jahiliyah saat itu. Inilah kenapa Nabi meminta ini sebagai baiat yang pertama ini. Jadi dengan 12 orang itu menyepakati 6 poin tadi, akhirnya kemudian Rasul mengutus Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabatnya dari Mekah, seorang yang dikenal sebagai ahli syair gitu ya, secara
berbahasanya bagus, orangnya pintar, juga background-nya dari keluarga bangsawan, sehingga secara pergaulan pun bisa nyambung gitu ya ke kalangan bangsawan Yathrib gitu ya. Akhirnya diutuslah Mus'ab. Tugasnya adalah yang pertama mengajarkan syariat Islam kepada penduduk Muslim Yathrib. Jadi orang-orang mu'alaf di Yathrib kan perlu tahu nih syarat tata cara praktik ibadah Muslim gitu ya. Yang kedua, tujuan diutusnya Mus'ab yang kedua ke Yathrib adalah berdakwah kepada penduduk Yathrib yang masih musyrik. Dan alhamdulillah ternyata hanya dalam waktu setahun banyak penduduk Yathrib yang tertarik kepada Islam gitu ya. Jadi ini kan diutusnya itu di tahun ke-12 ya, tahun ke-12 kenabian. Mus'ab diutus di tahun ke-12 kenabian, dan banyak penduduk Yathrib yang tertarik dengan Islam. Mereka masuk Islam, dan bahkan mereka sepakat untuk mengajak Nabi hijrah ke Yathrib. Jadi kemudian akhirnya di tahun berikutnya, yaitu tahun ke-13 kenabian, datanglah sekitar, kalau Mubarakfuri mengatakan 75 orang ya, 75 orang orang-orang Yathrib datang ke Mekah di musim haji. 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka menemui Nabi di Aqabah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi datang 2 orang dulu, 3 orang dulu, jadi bertahap. Datang ke Nabi secara bertahap di malam hari. Dan mereka sepakat meminta Nabi untuk hijrah ke Yathrib gitu, dan menjamin bahwa kalau Nabi hijrah ke Yathrib, mereka akan menjaga keamanan Nabi. Dari istilahnya kalau di Syirah Nabawiyah Mubarakfuri dikatakan, mereka mengatakan, daripada kami tidak rela melihat engkau bersembunyi di gunung-gunung Mekah, dizolimi orang-orang Mekah, sehingga engkau tidak bisa beribadah secara bebas, sehingga engkau harus bersembunyi, harus menghindari persekusi gitu ya. Akhirnya mereka minta engkau hijrah aja ke Yathrib, di Yathrib engkau bisa aman beribadah, engkau bisa aman berdakwah gitu ya. Jadi mereka nggak rela Nabi itu harus bersembunyi dalam beribadah di Mekah gitu ya. Pengikut-pengikutnya tidak bisa beribadah secara bebas di Mekah. Sehingga karena tidak rela mereka minta Nabi hijrah ke Yathrib. Kemudian akhirnya Rasul sepakat untuk hijrah ke Yathrib, tapi Rasul meminta janji gitu ya. Rasul meminta janji kepada mereka, disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad, dikatakan, tubayyi'uni, berbayatlah kalian padaku ala sam'i wa ta'ah fi nasyati wal kasl, yaitu untuk sami wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, fi nasyati wal kasl, baik itu kalian dalam kondisi nasyat, semangat, maupun kasal, maupun dalam kondisi malas gitu ya. Jadi yang pertama ini sami'na wa ta'na, baik itu dalam kondisi semangat maupun dalam kondisi malas. Yang kedua, wan nafaqah fil usra wal yusra, untuk berinfak dalam kondisi usra, dalam kondisi sulit, maupun dalam kondisi yusra, dalam kondisi mudah. Yang ketiga, walal amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, yaitu melakukan perbuatan amal ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wa an taqulu fillahi la takhafuni fillahi laumata laim, yaitu an taqulu fillah, berkata di jalan Allah, maksudnya berdakwah, la takhafuni fillah, dan tidak takut berdakwah di jalan Allah, laumata laim, walaupun menghadapi celaan orang-orang yang suka mencela. Kemudian wa ala an tansuruni, dan kalian menolongku, wa tamna'uni, dan mencegah musuh-musuh mendatangiku, idza qadimtu alaikum, jika aku datang ke tempat kalian ke Yathrib, mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, bagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, wa azwajakum, dan istri kalian, dan juga abna'akum, dan juga anak kalian. Jadi ini isi perjanjian baiat Aqabah yang kedua, yaitu pertama, mendengar dan taat kepada Nabi walaupun dalam kondisi semangat maupun malas. Yang kedua, menafkahkan harta baik itu dalam kondisi sulit dan mudah. Yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, antaqulu fillah, berbicara di jalan Allah, yaitu dakwah dan tidak takut terhadap orang-orang yang mencela dakwah mereka. Dan yang kelima, menolong dan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi diri sendiri, istri dan anak-anak mereka sendiri. Nah, ini isi baiat Aqabah yang kedua. Jadi kan kalau yang pertama tadi lebih ke ini ya, ketaatan pribadi sebagian besarnya. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan buhtan, tidak menuduh orang berzina, gitu, tidak syirik. Itu kan istilahnya ketaatan pribadi. Nah, kalau ini udah ketaatan sifatnya kolektif gitu ya. Menafkahkan harta kan otomatis membantu orang lain, menyuruh ma'ruf yang munkar kan juga otomatis berdakwah kepada orang lain. Kemudian melindungi Nabi itu kan sifatnya udah sesuatu yang sifatnya keamanan gitu ya, sifatnya sudah militer gitu ya. Jadi udah mulai kewajiban-kewajiban yang sifatnya kolektif. Setelah proses baiat Aqabah yang kedua ini selesai dan mereka hendak membubarkan diri, lalu ternyata ada orang musyrik yang melihat mereka lagi ngumpul, dan akhirnya orang itu berteriak dari tempat yang tinggi gitu. Dikatakan dia berteriak, orang-orang Yathrib sedang berkumpul bersama Muhammad gitu ya. Sehingga saat itu orang-orang Muslim Yathrib hendak membunuh orang musyrik tadi dan juga membunuh orang-orang
musyrik yang lagi berkemah di Mina gitu. Tapi Nabi melarang mereka dan menyuruh mereka kembali ke kemahnya. Jadi memang kalau kita lihat ini kan proses kejadiannya itu di Aqabah ya. Aqabah ini kalau kita praktek haji di zaman masa jahiliyah maupun zaman sekarang kan nggak jauh beda. Karena kan praktek haji di zaman jahiliyah itu mengikuti praktek haji di zaman Nabi Ibrahim. Kalau di hadis riwayat Tabrani dikatakan bahwa Nabi Ibrahim juga melakukan wukuf di Arafah gitu. Dan juga kan Aqabah ini letaknya di dekat Mina. Gitu. Mina ini kan di mana dilakukan praktek melempar jamrah Aqabah misalnya, yaitu ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail, tapi kemudian digangguin iblis. Akhirnya Nabi Ibrahim melempar iblis tadi dengan batu gitu, 7 batu gitu. Dan kemudian lahir ritual jumrah Aqabah. Jadi memang ketika itu lagi musim haji, para jamaah haji itu lagi berkumpul di Mina. Sampai hari ini kan Mina dijuluki kota tenda ya, karena memang jamaah haji itu biasa bermalam di sini, bikin tenda di sini. Nah malam-malam Nabi berkumpul di Aqabah nih, di Aqabah buat melakukan baiat Aqabah. Letaknya nggak jauh dari Mina. Tapi waktu itu ketahuan ada orang musyrik melihat, wah ini lagi berkumpul nih. Dia teriak ke orang-orang di Mina, itu orang-orang Yasrib lagi ngumpul tuh sama Muhammad gitu ya. Jangan-jangan dia melakukan hendak merencanakan keburukan kepada kalian. Dan orang-orang Muslim di Yasrib yang lagi ada di Aqabah itu minta izin kepada Nabi untuk menyerang orang-orang musyrik yang lagi berkemah di Mina. Tapi kemudian Nabi mengatakan agar mereka kembali ke kemah gitu ya. Karena saat itu belum turun ayat jihad ya, jadi belum diperbolehkan untuk berjihad. Lalu keesokan harinya orang-orang kafir Quraisy pun mendatangi tenda pemimpin musyrikin Yasrib, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi waktu jamaah haji itu juga si Abdullah bin Ubay bin Salul itu ikut gitu ya. Dia ikut datang, tapi dia nggak tahu kalau sebagian anak buahnya, sebagian orang-orang Yasrib itu pada berbaiat kepada Nabi gitu ya. Jadi ketika si Abdullah bin Ubay ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, ya dia nggak tahu, dan dia menjamin bahwa orang-orang Yasrib tidak akan melakukan hal yang merugikan bagi orang-orang Quraisy. Ini disebutkan oleh Mubarak Furi dalam Sirah Nabawiyah. Jadi akhirnya ya baiat Aqabah itu karena Nabi berhasil menyabarkan orang-orang Yasrib sehingga ya tidak langsung menyerang, akhirnya ya tidak terjadi hal-hal pertumpahan darah, sehingga yang pasca baiat Aqabah kita orang-orang Muslim bisa melakukan hijrah dengan aman gitu ya. Tidak sampai terjadi konflik di sini sehingga rencana hijrahnya itu terganggu gitu. Ini disebutkan oleh Mubarak Furi dalam Sirah Nabawiyah. Jadi baiat Aqabah ini adalah pembuka jalan untuk hijrah dan mendirikan negara Madinah. Jadi Mubarak Furi juga menyebutkan bahwa sekira 2 bulan pasca baiat Aqabah kedua atau baiat Aqabah Kubro gitu ya, karena kan pesertanya banyak, itu mayoritas Muslim di Mekah sudah hijrah ke Yasrib. Jadi hanya dalam jangka waktu 2 bulan pasca baiat Aqabah kedua, orang-orang Islam di Mekah itu hampir semuanya itu langsung hijrah. Jadi kecuali beberapa yang ditahan oleh orang musyrik, orang-orang yang duafa, yang tidak bisa hijrah karena nggak punya uang atau yang ditahan oleh majikannya gitu, itu nggak bisa gitu. Tapi mayoritas itu berhasil hijrah ke Yasrib. Jadi itulah pentingnya baiat Aqabah. Jadi baiat Aqabah ini menjadi tonggak berdirinya negara Madinah gitu. Dengan adanya baiat Aqabah maka orang Muslim Mekah, muhajirin di Mekah bisa hijrah ke Madinah dan berhasil mendirikan negara Madinah. Jadi kalau kita lihat dari 2 baiat tadi, baiat Aqabah pertama atau baiat Aqabah Sughra dan baiat Aqabah kedua itu baiat Aqabah Kubra, itu untuk bersatu itu ada dua tahap gitu ya. Pertama, bersatu untuk beriman kepada Allah dan menjauhi amal yang mungkar. Jadi ini bersatu dalam keimanan dulu, bersatu dalam keimanan, tidak melakukan kemusyrikan. Tadi kan di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan poin pertama dalam baiat Aqabah pertama itu ala tasyriku billahi syai'an, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi bersatu dalam keimanan, bersatu dalam tauhid. Jadi kalau kita ingin melakukan satu gerakan yang membutuhkan persatuan gitu ya, yang pertama ini dulu kita kumpulin dulu orang-orang yang sama dalam hal keimanan, terutama dalam hal menjaga tauhid gitu ya. Kalau misalnya kita pingin, kan kadang-kadang kita suka nggak sabar ya, yaudah kita kumpulin aja semua yang satu kepentingan gitu, walaupun dia mungkin masih musyrik, walaupun dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak kurafatnya gitu ya. Ini sebenarnya ini agak rentan ya. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, yang pertama itu yang disatukan adalah orang-orang yang memiliki kesamaan iman, kesamaan semangat dalam menjaga tauhid gitu ya. Itu yang tahapan persatuan pertama. Baru yang kedua, setelah berhasil mengumpulkan orang-orang yang sefikroh, yang seideologi, yang sama-sama ingin menjaga kemurnian tauhid, baru yang kedua adalah bersatu untuk taat kepada pemimpin gitu ya. Dan memberikan perlindungan keamanan kepadanya, yaitu yang sifatnya sudah persatuan dalam hal konteks politik gitu ya. Ini kalau kita lihat di dalam
isi atau teks Baiat Aqabah kedua, yaitu mereka sepakat untuk bersatu taat kepada Nabi sebagai pemimpin dan memberikan perlindungan militer perlindungan keamanan kepada untuk mencegah musuh-musuh mendatanginya. Nah, ini dua tahapan persatuan yang kalau kita pelajari di Baiat Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kan dikatakan di Baiat Aqabah yang pertama, bayi'uni ala tusyrika billahi syai'a. Jadi yang pertama itu untuk tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Baru yang kedua itu tubayyi'uni ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepadaku. Fi nasyati wa kasal, baik itu dalam semangat maupun dalam malas. Dan di akhir dikatakan ala tangsuruni, dan melindungi aku, wa tamna'uni, dan mencegah musuh dari mendatangiku, idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum. Sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian, diri kalian, dan anak kalian. Jadi kesepakatan untuk melindungi pemimpin, melindungi komunitas itu baru dicapai setelah komunitas itu sudah sama-sama sepakat untuk ala tusyrika billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kalau kita lihat dari pelajaran di Baiat Aqabah pertama dan juga Baiat Aqabah kedua ini. Dan kemudian di hadis riwayat Bukhari juga dikatakan, di hadis riwayat Bukhari diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik berkata, walaqad syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad syahidtu, dan sungguh aku telah menyaksikan dan aku telah mengikuti ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Aqabah, yaitu di malam pertemuan Aqabah, hina tawasakna 'alal Islam, yaitu ketika kami tawasakna 'alal Islam, berjanji untuk membela Islam, wa ma uhibbu anili biha masyad Badar, dan tidaklah lebih aku sukai dari malam Aqabah itu dibandingkan perang Badar gitu ya. Wa in kanat badru askara fi nasi minha, walaupun manusia lebih mengingat askarahu fi nasi minha, walaupun manusia lebih mengingat Badar daripada Aqabah. Jadi kayak Abu Malik berkata, walaupun orang-orang pada lebih mempopulerkan perang Badar, tapi Ka'ab bin Malik berkata, aku lebih memilih kalau disuruh milih di antara ikut perang Badar ataupun ikut Baiat Aqabah, aku lebih suka milih ikut Baiat Aqabah. Kemudian Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika membahas hadis ini mengatakan ya yang memang benar, karena Badar kan memang perang yang paling penting karena dia adalah perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi perang Badar itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada Baiat Aqabah. Jadi itulah kenapa Baiat Aqabah dianggap lebih penting daripada perang Badar. Dianggap para sahabat di antara itu Ka'ab bin Malik berpendapat bahwa Baiat Aqabah ini lebih penting daripada perang Badar. Karena perang Badar nggak akan terjadi kalau tidak ada Baiat Aqabah. Itulah arti penting dari Baiat Aqabah. Nah, kalau kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya itu mengenai Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda dari pelajaran pembahasan kita mengenai Sumpah Pemuda ini kan persatuan di masa itu, persatuan bangsa Indonesia di masa itu terjadi karena faktor eksternal gitu ya. Jadi kerajaan-kerajaan Nusantara menghadapi penjajahan Belanda, akhirnya mereka sadar untuk bersatu. Kalau penyelam penjajahan mereka nggak bisa sendiri-sendiri, tapi harus bersatu. Jadi persatuan ini dari faktor eksternal. Ini bisa terjadi. Gitu. Jadi persatuan bisa terjadi karena faktor eksternal, bisa juga dari faktor yang lain. Itu kalau kita belajar dari kisah Sumpah Pemuda. Dan kalau kita belajar dari kisah Baiat Aqabah, ternyata persatuan itu juga bisa terjadi karena faktor internal gitu ya. Jadi di Yastrib itu terjadi konflik internal, perang Bu'ats yang menyebabkan banyak korban di antara kabilah Aus dan Hajraj, sehingga mereka sadar bahwa kalau konflik internal terjadi terus, kita ini ya akan musnah nanti lama-lama. Dan kita butuh bersatu gitu. Dan kesadaran untuk bersatu ini mereka melihat solusi untuk bersatu adalah dengan menerima dakwah Islam. Dan kemudian setelah mereka menerima dakwah Islam, mereka pun berbaiat, berjanji, bersepakat untuk beriman, taat dan melindungi Nabi, dan dari situ lahirlah negara Madinah gitu. Jadi lahirnya negara Indonesia itu faktor eksternal terutama yang berperan, yaitu penjajahan Belanda. Sedangkan negara Madinah di antara faktornya itu lahir karena konflik internal gitu ya. Di Madinah mereka ada konflik antara Aus dan Hajrat, di Mekah Nabi dimusuhi saudaranya sendiri, kabilahnya sendiri gitu, orang-orang Quraisy gitu ya. Orang Quraisy kan satu masih ada hubungan darah dengan Nabi, tapi ternyata dimusuhin gitu. Akhirnya karena konflik internal ini mereka antara Muhajir dan Ansar bersatu dan berhasil mendirikan negara Madinah. Tapi wallahu a'lam bishawab. Itu aja apa yang materi kita hari ini. Insya Allah kalau dari Ustadz Lukman atau yang lainnya ada tambahan, apa dong Ustadz? Baik, terima kasih jazakallahu khair Ustadz Wiji atas penyampaian materinya. Jadi kita telah disampaikan berkaitan dengan momen Sumpah Pemuda bagi bangsa kita dan juga dikaitkan dengan peristiwa Baiat Aqabah yang berlangsung pada sejarah Nabi dan para sahabat. Nah, ini ada benang merahnya di mana kedua momen ini menjadi tonggak sejarah ya untuk bisa
peletakan pondasi negara ya. Jadi berkumpulnya orang-orang ya, yang pertama di Baiat Aqobah yang dulu Rasulullah ya ternyata akhirnya bisa menjadi pondasi untuk hijrah ke Madinah dan kemudian membentuk masyarakat yang orang mengatakan civil society ya. Kemudian kalau di kita di bangsa Indonesia ternyata bermulanya bangsa Indonesia itu dari berkumpulnya di Sumpah Pemuda itu. Baik, rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini di Siraman Rohani Online, ini saya mungkin skip pertanyaan Bang Joko dulu nih. Ada pertanyaan yang fundamental ya. Jadi ada pertanyaan dari Kak Dini nih. Kalau baiat itu apa sih, Ustadz Wiji? Ya, jadi mungkin istilah ini kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak hafal. Mungkin bukan akobahnya aja ya, tapi apa sih yang dimaksud atau momen apa sih dari baiat itu sendiri? Mungkin itu dulu, Ustadz Wiji. Baiat kan sebenarnya kalau dari bahasa itu agak mirip dengan kata bai ya. Bai itu kan jual beli ya. Jadi memang di masa lalu itu proses jual beli itu kan dilakukan biasanya dengan jabat tangan. Saya sepakat untuk membeli ini dengan harga sekian gitu. Jadi baiat itu secara bahasa tadi proses yang terjadi kesepakatan dalam hal jual beli, tapi kemudian secara istilah juga digunakan untuk setiap kesepakatan gitu ya. Setiap kesepakatan dilakukan oleh dua atau lebih beberapa pihak. Memang kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah Mubarakfuri dikatakan bahwa mekanisme baiat Aqobah ini pun dilakukan dengan jabat tangan. Jadi satu-satu. Jadi kalau tadi katakan ada 73 orang laki-laki, 2 perempuan, 73 laki-lakinya itu dijabat tangan satu-satu. Tapi kalau yang 2 perempuan itu nggak jabat tangan, hanya dengan kata-kata gitu. Jadi proses baiat itu secara istilahnya janji setia gitu, janji untuk saling menyepakati kontrak yang mereka lakukan. Walaupun kemudian memang secara istilah baiat ini sering dianggap ditafsirkan secara tunggal gitu. Ada penafsiran tunggal bahwa baiat itu adalah suatu janji setia kepada seorang pemimpin atau seorang kepala negara gitu. Jadi kan kadang-kadang ada dulu ya, nggak tahu sekarang, ketika ada muncul harokah-harokah tertentu, jamaah-jamaah tertentu, mereka biasanya menggunakan ritual baiat gitu kepada anggota barunya untuk berbaiat kepada pemimpin jamaah mereka. Dan memang kalau di sejarah Islam memang ada yang namanya baiatul uzma, baiat besar, yaitu baiat yang diberikan kepada pemimpin tunggal umat Islam, kepada khalifah kah, atau kepada amirul mukminin kah gitu. Tapi sekali lagi istilah baiat ini tidak hanya berlaku bagi baiatul uzma itu, karena ada baiat-baiat yang lain. Karena kan tadi kalau kita lihat di baiat Aqobah yang pertama itu dilakukan ketika Nabi, termasuk yang kedua ya, itu Nabi belum jadi pemimpin suatu entitas politik gitu ya. Nabi belum punya suatu wilayah yang berdaulat gitu ya. Dan ini tetap disebut baiat gitu ya. Istilah baiat ini tidak bisa ditafsirkan secara tunggal, itu hanya digunakan untuk suatu pemimpin politik. Tapi juga untuk kalau kita lihat di baiat Aqobah yang pertama itu untuk janji untuk sama-sama melakukan kebaikan, untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak melakukan syirik, tidak melakukan zina dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada bahasan baiat ini memang luas sekali ya, bahkan ada pengkategoriannya tadi bait uzma, ada baitul amal begitu. Ya, mungkin di topik yang lain kita akan lagi ya. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bang Jack, Bang Joko ya. Pak Ustadz, banyak perang terjadi di Jazirah Arab sampai saat ini, padahal dalam Al-Quran sudah diterangkan dengan terang dan berulang kali bahwa kaum kafir dan munafikun tidak akan pernah senang, alias membenci pengikut Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Mohon pencerahannya bila mana ini memang bisa ditafsirkan sebagai usaha yang digerakkan kaum kafir dan munafik sebagai tanda akhir zaman, di mana umat Muslim sebagai pemenang, ya turun salju di Jazirah Arab serta beberapa hadis yang sudah menjelaskannya. Ya ini pertanyaan dari Bang Jack. Dipersilakan Ustaz. Jadi kalau hari ini kan kalau kita bicara Timur Tengah itu identiknya dengan konflik ya. Sekarang misalnya konflik di Syria atau misalnya konflik di Yaman misalnya hari ini antara Houthi dengan pasukan polisi Arab gitu ya. Dan di Irak juga masih ada konflik juga dan seterusnya. Jadi itu emang kalau kita lihat hari ini gitu. Tapi sebelum Perang Dunia Pertama gitu. Jadi ada rentang sekian ratus tahun dari datangnya Napoleon ke Mesir sampai Perang Dunia Pertama itu Timur Tengah termasuk Jazirah itu daerah yang damai, tidak ada konflik besar. Jadi pasca Perang Salib ke-7 itu damai itu Jazirah Arab. Paling ada konflik antara Mamluk dengan Utsmani misalnya.
Tapi setelah itu damai lagi, ada konflik lagi ketika Napoleon datang ke Mesir. Tapi setelah itu damai lagi, baru konflik yang tidak berhenti-henti itu baru setelah pasca Perang Dunia Pertama, yaitu ketika orang-orang Yahudi, yaitu kan pasca Perang Dunia Pertama itu wilayah Levan ya, wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, Jordan itu diduduki oleh Inggris Prancis. Ketika Inggris menduduki wilayah Palestina dan Jordan, dia mempersilahkan orang-orang Yahudi untuk hijrah gitu ya ke Palestina. Karena kan waktu itu yang satu paham yang lagi dominan di Malaysia itu paham nasionalisme yang one nation one state, satu negara satu bangsa. Karena itu orang Yahudi merasa saya berhak nih, saya kan satu bangsa nih, tapi saya nggak punya negara gitu. Jadi saya butuh ada satu negara. Nah orang-orang Inggris lewat deklarasi Balfour-nya itu mengizinkan ya udah kamu kalau butuh negara nih saya kasih negara satu wilayah untuk jadi negara kamu, yaitu di Palestina yang sekarang hari ini ya mereka jajah gitu. Akhirnya mereka berhasil deklarasi di tahun 48. Ya sejak itu sampai hari ini ya Timur Tengah konflik terus gitu. Jadi penyebab konflik di Timur Tengah ya dengan adanya berdirinya negara, salah satunya ya, dengan adanya negara Israel. Walaupun kita tidak pungkiri juga ada faktor lain, yaitu faktor misalnya konflik sektarian gitu antara Syiah dengan Sunni gitu ya, yaitu antara Iran dengan Saudi, proksi-proksinya di Yaman maupun di Suriah. Tapi yang dominannya itu dengan berdirinya negara Israel itu sejak itulah konflik tidak seolah-olah tidak pernah berhenti di Jazirah Arab. Wallahualam bishawab. Baik, di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Barangkali dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, silakan raise hand kemudian menyampaikan secara langsung. Mungkin ada yang mau menyampaikan langsung nih, ada angkatan 2005 juga, ada angkatan 2006, alhamdulillah. Oh, gembira juga nih, senang ya bisa kedatangan angkatan-angkatan 2000 ya. Nggak cuma nanya aja. Iya akhirnya. Mungkin ada yang langsung nanya ke Pak Ustadz dan atau mungkin sekedar menyapa nih, ada teman-teman 2005. Atau mungkin menambahkan atau mengkoreksi kalau tadi ada yang saya kurang tepat menyampaikan. Dari Ustadz Lukman mungkin? Saya awam sejarah. Tapi mungkin begini ya. Jadi kan kalau kita perhatikan dari momen kedua itu peristiwa ya antara Baiat Aqobah dan juga Sumpah Pemuda, berarti kan memang untuk berdirinya sebuah masyarakat yang adil dan Islami begitu, itu kan berarti harus ada komitmen dari beberapa orang kecil ya kalau kita lihat sejarah ya. Juga kita bisa analogkan juga dengan bangsa kita, yaitu ada sekumpulan orang yang menginisiasi komitmen untuk bisa bergerak maju, ingin mencapai cita-citanya. Nah ini barangkali kalau dari Ustadz sendiri kira-kira sebenarnya apakah memang cikal bakal kemerdekaan banyak bangsa itu digerakkan dari komitmen-komitmen kecil seperti ini, gimana Ustadz? Iya, nah kalau di salah satu kajian sejarah itu ada istilahnya creative minority gitu ya. Perubahan itu diawali oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh minoritas kreatif ini. Jadi orang-orang intelek, orang-orang yang melakukan tindakan prolifik gitu ya, mereka yang selalu terus-menerus melakukan kegiatan produktif, dan jumlahnya biasanya sedikit di masyarakat. Orang seperti ini jumlahnya sedikit di masyarakat, tapi mereka kemudian berkumpul melakukan kesepakatan, dan itu yang terjadi di beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di dunia ini. Gitu. Memang ada kajian sejarah yang menyatakan seperti itu. Perubahan-perubahan itu diawali oleh minoritas kreatif ini, orang-orang yang hanya sedikit jumlahnya di masyarakat, tapi mereka cerdas dan mereka sepakat untuk berkumpul menyatukan potensi yang mereka miliki, dan akhirnya terjadilah perubahan. Wallahualam bishawab. Oke, ya menarik ini. Jadi di kita nih sekarang kan memang di alumni ya ada Sila Ukhuwah, ada beberapa kumpulan majelis taklim ya. Sekarang kami ada ini Mas Wiji tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Naya. Kita ada perkumpulan untuk bikin lembaga wakaf ya. Cita-citanya besar memang untuk bisa menjadi wahana yang produktif ya untuk amal kita semua. Mudah-mudahan ini bisa terfasilitasi sehingga kita punya area untuk berjuang bersama begitu. Baik, ada lagi barangkali kalau tidak ada. Oh, dari Oki ini silakan dari 2005. Ya, terima kasih Bang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya ke Ustadz Wiji ya. Ini terkait dengan Baiat Aqobah yang kedua ya. Kalau Baiat Aqobah kedua itu setelah Mus'ab ke Madinah atau sebelum ya? Karena kan
kalau lihat dari konten Baiat Aqobah kedua kan sepertinya wow banget ya. Itu apa ya membuat mereka yang mengikuti Baiat Aqobah itu begitu ikhlas gitu ya untuk mau mengikuti konten Baiat yang menurut saya sih wah ini luar biasa sekali gitu. Apakah setelah ada duta-duta Mekah yang sebenarnya berdakwah ke mereka terlebih dahulu atau memang ada hal-hal lain yang memotivasi orang-orang Yathrib seperti itu? Ya mungkin itu dulu pertanyaan. Jadi memang kalau kita lihat di Sirah Nabawi Mubarak itu dikatakan Baiat Aqobah yang kedua ini terjadi di tahun 13 kenabian, yaitu setelah Nabi mengutus Mus'ab gitu ya. Di terlalu dikatakan bahwa itu bukan hanya Mus'ab tapi ada juga Abdullah bin Maktum. Jadi ada lebih dari satu orang yang diutus Nabi untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib. Dan ini memang kan Baiat Aqobah yang pertama itu di tahun ke-12 kenabian, ada 12 orang yang sepakat untuk menerima Islam dan mereka meminta ada orang yang diutus ke Madinah untuk mengajarkan Islam ke Madinah. Maka Nabi mengutus Mus'ab gitu ya. Setahun kemudian yaitu tahun 13 kenabian ternyata penduduk Madinah itu menerima gitu ya, menerima dakwahnya Mus'ab dan mereka bahkan bukan hanya menerima tapi mereka meminta Nabi tinggal bersama mereka gitu. Jadi hanya 1 tahun memang dari tahun ke-12 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian. Jadi memang Baiat Aqobah yang kedua ini lahir setelah diutusnya duta-duta Islam ke Yathrib saat itu. Akhirnya mereka sepakat untuk agar Nabi sendiri gitu yang tinggal bersama mereka. Itu kemudian melandasi lahirnya Baiat Aqobah yang kedua. Allahu a'lam. Ada lagi teman? Oke. Ini ada itunya terkait dengan kondisi Madinah saat itu yang suku Aus dan Khazraj itu masih sering bertikai seperti itu. Apakah kondisi itu juga membuat masyarakat Yathrib itu benar-benar membutuhkan sosok itu sosok leader lah gitu. Jadi memang perang Bu'ats itu selain membuat trauma gitu di kalangan orang-orang Yathrib. Jadi mereka trauma dengan terjadinya konflik besar itu di perang Bu'ats. Yang kedua, dikatakan di perang Bu'ats ini banyak tokoh-tokoh pemimpin Aus Khazraj yang istilahnya kesyirikannya itu besar banget gitu ya, yang juga terbunuh gitu ya. Sehingga istilahnya penghalang dakwah Nabi itu udah mati duluan di perang Bu'ats. Gitu. Jadi perang Bu'ats ini ternyata membawa blessing in disguise gitu, jadi membawa berkat tersendiri gitu ya. Ya satu sisi orang Yathrib jadi merasa butuh bersatu, sisi lain orang-orang yang berpotensi menghambat dakwah ternyata pada mati semua gitu, hampir semuanya kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka akhirnya ya dakwah itu ya alhamdulillah relatif mudah diterima gitu. Itu memang menjadi satu istilahnya berkah dari terjadinya konflik di Bu'ats itu. Ya, mungkin yang hadir kalau belum pernah baca sejarah utuh agak ini juga ya. Menata ini kronologisnya ya. Iya, kronologisnya. Tapi ini juga mungkin menjadi perhatian bagi kita bersama ya. Jadi kalau kita mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada baiknya memang kita pernah membaca salah satu sirah saja ya yang mungkin kita yang tipis, yang tebal atau mungkin yang dengan bahasa populer dipilih salah satu saja kita baca dari awal kenabian Muhammad SAW kemudian sampai beliau wafat. Sehingga kita kalau misalnya ada diskusi seperti ini bisa nyambung ya tata kronologinya. Baik, kalau tidak ada lagi, gimana Kak Dini? Kita tutup? Boleh? Oke. Memang sudah rasa cukup atau nanti mau kita kaji lebih lagi ya di pertemuan berikutnya mengenai sejarah juga gitu. Ya, baik. Ya, jadi ini luar biasa kita kedapatan narasumber yang betul-betul memang secara pendidikan mendalami sejarah ya. Sehingga kita mungkin dalam kesempatan berikutnya kita bisa menyajikan selain topik atau materi yang lain, kita bisa ambil nanti penggalan sejarah yang bisa kita pelajari dengan lebih mendalam. Baik, terima kasih kembali kepada Ustadz Wijihartono yang telah menyampaikan materinya. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita bisa ambil ibrohnya. Dari saya cukupkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, mungkin boleh kita doa bersama dulu. Ya, Ustadz Wiji bisa memimpin doa kiranya. Ustadz Lukman aja. Apa Ustadz? Gimana Pak Ustadz muda berdua ini? Kadang ketawa. Baik. Baik, rekan-rekan sekalian, kita panjatkan doa terlebih dahulu sebelum kita menutup acara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita di siang hari ini 70 siraman rohani online. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil manfaatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari kita, dan saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustadz Wiji, Ustadz Manu, Ustadz Azadi. Ada teman-teman 2005 kayaknya jangan live dulu nih kalau mau menyapa Pak Ustadz Wiji. Ada Oki.